Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmayanti. Saya merupakan guru di SMK 1 Darul Hikmah. Saya merupakan salah satu mahasiswa angkatan 2 PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Syah Kuala. Hari ini tanggal 9 bulan November 2023 saya akan melaksanakan PPL dengan materi sirkulasi darah pada manusia dan uji coba golongan darah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Mungkin bersiap dulu boleh ya? Bersiap dulu. Mana ketua kelas? Bersiap dulu. Bersiap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk balik. Boleh salah satu ketua kelas untuk memimpin doa dulu biar kita diberkahi Allah pada hari ini untuk belajar. Gitu. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita belajar hari ini. Dan ada yang tidak hadir hari ini? Ada Siapa namanya? Muhammad Ibran. Gibran ya? Ada keterangan? Ada sakit. Lain kepada Gibran? Nggak ada. Berarti hadir semua 35 orang ya. Satu orang nggak datang. Semua ada 36 orang. Baik, sebelum saya memulai materi hari ini, saya mengulang dulu materi yang minggu yang lalu tentang gangguan sistem gerak. Ada yang masih ingat? Apa itu? Bagaimana cara kita menjaga biar tidak ada gangguan di sistem geraknya? Berolahraga. Satu aja, tunjuk tangan, jawab. Cepat tak? Berolahraga, makan makanan yang bergizi dan memperbanyak aktivitas.
perbanyak aktivitas. Kemudian kita belajar hari ini tentang apa? Ya, sirkulasi darah pada manusia. Ada yang tahu nggak apa yang terjadi ketika kita tertusuk jarum? Ada yang tahu? Keluar darah. Mengeluarkan darah. Kemudian kenapa darah yang dikeluarkan hanya sedikit dan cepat berhentinya? Apa alasannya? Karena jarumnya. Iya, karena benda yang kena di tangan kita atau di kaki kita itu kecil. Maka ukuran darah pun yang keluar sedikit, gitu kan? Paham di situ? Kemudian mengapa kita harus mengetahui golongan darah? Ayo. Mengapa kita harus mengetahui golongan darah? Karena untuk mengetahui jenis darah yang kita miliki, Bu. Iya, biar kita tahu apa sih golongan kita kan? Golongan darah kita gitu. Ya. Nanti ketika ada yang musibah, ketika ada yang memerlukan darah, kita bisa transfusi darah yang diperlukan. Itu kan sedekah juga gitu. Sedekah itu berarti ibadah yang dibawa akhirat gitu. Bisa dipahami di sini? Bisa. Kemudian apa yang terjadi ketika sirkulasi darah tidak berjalan dengan baik? Jadi jantung itu akan bekerja keras untuk memompa darah. Kondisi ini tubuhnya akan membuat tubuh jadi lebih mudah cepat lelah. Terus nanti ditambah dengan sel-sel tubuh yang tidak mendapatkan suplai darah memadai. Jadi nanti rasa lelah akan semakin bertambah parah. Iya, mudah capek ketika peredaran darah itu tidak berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana sih cara kita melancarkan sirkulasi darah itu? Kan ada caranya. Ada yang tahu? Olahraga, minum banyak air, melakukan kegiatan, kelola stres, lakukan peregangan, angkat kaki, minum teh hijau. Iya, salah satu misalnya apa? Banyak beraktivitas, banyak minum teh hijau tadi, biar lancar peredaran darah kita. Gitu. Ya, tujuan kita belajar hari ini apa tujuannya? Untuk mengetahui golongan darah yang kita miliki. Tuh. Masing-masing beda-beda itu golongan darah. Ada yang sama juga, walaupun orang tua kita itu berbeda. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Kita sudah membahas hubungan jantung yang berdetak yang hidup manusia. Pada video ini kita akan membahas lebih detail tentang komponen pembuluh darah, bagian yang diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Tahukah kalian bahwa pada tubuh manusia 55% dari darah kita tersusun atas plasma darah dan 45%-nya tersusun atas sel-sel darah. Pada video ini kita akan bahas satu persatu secara detail. Jangan kemana-mana ya, simak video berikut ini. Angkut nutrisi, oksigen, hormon dan senyawa kimia lain Ini fungsi daripada darah. dioksida dan sisa metabolisme keluar tubuh serta menjaga tubuh dari serangan penyakit. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu bagian-bagian yang menyusun jaringan darah. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan beberapa zat seperti
dari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Setelah mengenal plasma darah, kita akan bahas bagian yang kedua, sel-sel darah. Benar sekali. Sel-sel darah ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau yang sering disebut juga dengan eritrosit merupakan sel yang tampak atau berbentuk seperti donat dengan cekungan di tengahnya yang berwarna merah dan tidak memiliki lapisan. Penyebab sel darah ini berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu protein yang bertugas membawa oksigen. Jadi di sel darah merah ini banyak mengandung oksigen. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak dengan jumlah sel darah merah. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau penyakit yang masuk ke dalam organ tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Nah, yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Trombosit yang sering juga disebut dengan keping darah merupakan komponen darah yang termasuk kecil dibandingkan komponen sel-sel darah lainnya, karena terdiri dari gumpalan atau kepingan yang tidak memiliki inti sel. Fungsi utama dari trombosit ini adalah membawa faktor pembekuan darah. Itu ada 3 sahabat, ada sel darah merah, eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sudah paham ya bagian-bagian yang membentuk jaringan darah? Ada plasma darah dan sel-sel darah. Di dalam sel-sel darah dibagi menjadi 3 jenis. Ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Atau sel darah merah, sel darah putih, atau keping darah. Di video selanjutnya Mr. Quick akan membahas jantung dan pembuluh darah. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar mendapatkan update video Mr. Quick. Dan jangan lupa juga like dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Ya, sebentar. Dan kita hari ini praktikum tentang menguji golongan darah. Ini sudah saya bagikan apa tadi? Kertas ada, kemudian di LKPD masing-masing coba dibuka. Ada kan LKPD-nya? Ada. Di halaman ketiga ya, di pertemuan pertama kan ada. Di sini ada tujuan. Yang pertama, menentukan golongan darah seseorang menurut sistem ABO dan mengaitkan dengan transfusi darah. Kemudian alat dan bahan itu ada serum anti A. Nanti ada serum ya. Sini. Ini ada serum anti A. Kemudian ada serum anti B. Nah. Kemudian kaca objek nih, kaca yang udah saya bagikan tadi. Kemudian ada jarum yang dia. Kemudian kapas ada, alkohol ada, ya. Ini untuk pengaruhnya, ini, ya. Kemudian cara kerja, bagilah kaca objek dengan garis menjadi 2 bagian ataupun satu-satu boleh. Nah,
Kemudian bersihkan ujung jari. Bukan ujung kaki ya, tapi ujung jari. Kemudian tusuk dengan jarum. Ibu jangan dia pakai ini. Hah? Kenapa Kayak gini? Jangan dilihat ke situ, orang lain yang ininya. Dah, kemudian teteskan darah yang keluar pada kaca objek. Lalu saya teteskan apa? Serum anti A dan serum anti B. 2 titik darah, kemudian baru saya teteskan yang anti A dan anti B. Dah. Kemudian bila serum A mengumpal. Bila serum A mengumpal itu digolongkan, berarti golongan darahnya apa? B. Itu di situ harus dipahami, jangan salah nanti. Kemudian bila serum B mengumpal, berarti golongan darahnya A. Kemudian kalau tidak mengumpal, Betul nih. kalau tidak mengumpal itu dikatakan AB. Kalau misalnya mengumpal semua berarti dikatakan O. Bisa dipahami di sini? Saya ulang sekali lagi. Bila serum A mengumpal itu digolongkan berarti B golongan darahnya. Bila serum B mengumpal A golongan darahnya. Bila tidak mengumpal AB. Bila mengumpal O. Udah bisa dipahami? Nah, sekarang tolong mengerjakan. Tunggu bentar. Siapa yang mau diuji? Kok bisa jadi? Udah makan kan? Udah keluar darahnya. Takut ya. Kenapa nggak dibuat yang itu? Yang A, yang B. Ini serum B. Buat nggak nampak ya Bu itunya. Kurang banyak. Ini dicoba lagi ya Kak. Bentar ya. Sakit naan. Sakit. Sakit kok. Ini kan sama. Ini kan sakit kok.
Udah coba dihentikan dulu, ditengok besok, perhatikan yang mana yang mengembang. Nggak ada mengembang berarti nanti kita inginkan lagi yang baik lagi. Gelap ya? Oh ini yang merah. Dulu. Satu-satu aja ya. Tiga. Nggak keluar tuh. Bisa pakai yang buku. Keluar kak. Iya, aku nggak keluar ya. Mungkin anda nanti. Karena aku nggak pakai. Nggak ada. Betul apa? Gak boleh, kalau pakai pentol nanti kalau pentolnya berkarat gimana? Infeksi ya. Serum B dulu ya. Serum B. Ini kita udah terus. Sabar. Ini yang anti B ya. Berarti ini anti B. Sekarang baru anti B. Iya itu terima. Anti B. Anti Ini anti B. A.
Tolong aduk. Nanti Mama ya. Ada masih ada lagi ya. Tadi apa yang saya bilang kalau misalnya yang mengumpal, kalau misalnya serum A mengumpal itu berarti B. Kalau misalnya yang serum B mengumpal, kalau misalnya tidak mengumpal, AB. oh AB. AB. Yang tidak mengumpal berarti tidak ada. Yang tidak mengumpal berarti AB. O. Iya. Yang mengumpal berarti A. AB. Dah. My son. Dia tadi kan Siapa? Nanti video muka yang ganti asimetri. aku ada darahnya gitu. Aduh. Dia kayaknya enggak apa-apa sih. Jangan nangis aja. Baris, kau siap barisan? Kita juga tampil. Kau harus kuat ya. Dia ustad yang harus kuat ya, sumpah. Kayak penagih kau bela Palestina. Satu kelompok satu orang. Kaca itu boleh? Jangan awak biar duduk. Dia ganti ya. SB jangan awak berkeringat deh. Dua orang loh. Satu. Si Gibran nggak keluar darahnya. Nggak keluar darahnya dua orang. Baris, kau percaya sama kau Baris? Kau bisa Baris? Yang cetek aja lah. Kamera mandi. Ima kau jangan halangin video. Kamera mandi lah. Sekian itu semua. Mudah nih. Aku nggak bilang harus makan. Ya orang nggak bisa. Salsa jangan nonton. Dikira Coba tulis keterangannya A sama B. Ini B. Udah, keluarin dulu darahnya. Kelompoknya harus ada. Udah, lihat. Iya. Ambil. Rekam. Rekam. Lagi batu tusuk lagi nih. Ada tuh. Nggak ada keluar sih lagi. Mam.
Biar keluar darahnya. Sampai keluar darahnya. Udah kayak gitu. Yakin kok. Keluarin dulu. Ibu Dharma yang tusuk sakit. Coba tusuk sendiri. Itu keterangan tadi apa? Kalau misalnya serum anti A apa menunjukkan berarti golongan darah B. Kalau misalnya darah apa yang B, serum B mengumpan A. Kalau tidak mengumpan berarti O. Kalau misalnya apa mengumpal dua-dua itu disebut dengan AB. Campur ya, tengok reaksi daripada satu. Dah, ini ada mengumpal enggak? Enggak, berarti oh, perempuannya? Enggak tahu, nanti kalau perempuan coba tanya kayak apa? Alkohol dari mana? Alkohol dari bentar. Bekasnya itu bukan resmi. When somebody love me. Mana fotonya? Udah di grup? Video. Ini lu kayak ada kamera 90-an. Apanya salah LCD-nya? Lagi loading. Oh, biar kayak anak-anak apa 90-an tuh ya, itu ya.
Indah benar ya. Cari muka aku. Gak apa-apa. Lurusin coba, lurusin. Aku cari muka aku. Kayak orang baru siap itu. Bangun tidur. Iya, tapi lucu dong. Coba, kita buat lagi. Sekali lagi lah. Sekali lagi boleh. Apa boleh? Orang nih. Sekali lagi lah. Sekali. Kau ngasih materi, sekali lagi. Ini cuma lagi lah. Alah. Tanggal 2 cuk. Dari utang oke, apa itu? Anak kesehatan cuk, anak kesehatan cuk. Kesehatan cuk. Terima yuk. Saya buat di Aku baru tahu pas dia ini. Selanjutnya ada organ yang tak kalah penting yaitu paru-paru. Itu langsung cepat. Itu diituin. Nih, ini satu aja. Oh bukan. Oh bukan. Tidak mengumpal dua-dua berarti Oh lagi. Kenapa oh semuanya? Kan memang bagus aku banyak darah. Darahnya saya juga saya juga. LKPD. Enggak. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. Ada yang perlu diperhatikan apa? Tentang cara mengambil uji golongan darah tadi apa? Kalau misalnya serum A mengumpal itu digolongkan berarti darahnya
KPD-nya ya, dikerjakan ya. Nggak tahu kenapa bisa ada di dalam Jawa. Tolong kerjakan dengan serius LKPD-nya. Waktunya terbatas. LKPD-nya bisa dikasih nomor. Enggak salah. Ini kan informasi yang lain aja. Kan dibilang tadi kan kalau misalnya golongan A sama golongan B itu berarti itu Presentasikan kelompok 4 ya? ya gitu. Oke. Yang lain tolong didengar. Yang lain tolong didengar. Mohon perhatiannya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi yang A itu pertanyaannya kemukakanlah pandanganmu terkait video tersebut. Sebagai bagian manakah yang menarik untuk didiskusikan? Tuliskan jawabanmu di kolom. Jadi sel darah yang kami kemukakan jawaban kami adalah sel darah sel darah terbagi 3. Yang pertama itu ada entrosit yang mengandung hemoglobin. Yang kedua ada leukosit. Jadi yang kedua itu ada leukosit dan ketiga ada keping darah atau trombosit. Nah, komponen penyusun darah ada 4. Yang pertama plasma darah. Plasma darah memiliki ciri-ciri yaitu warnanya kekuning-kuningan dan terdiri dari 90% air. Fungsi plasma darah yaitu membantu mengisi pembuluh darah. Setelah darah terbentuk di konkav dan tidak memiliki inti sel. Ukurannya kecil, fleksibel. Fungsinya membawa hemoglobin yang telah terikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain. Sel darah putih, ciri-cirinya berbentuk bulat dan tidak beraturan dan memiliki inti sel. Ukurannya lebih besar. Fungsinya menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh. Keping darah atau trombosit, ciri-cirinya memiliki bentuk bulat memanjang maupun oval, wujudnya tidak berwarna, tidak berinti sel. Fungsinya mengumpulkan darah. Berdasarkan faktor resus darah manusia digolongkan menjadi 2, yaitu resus positif atau RH+, dan resus negatif RH negatif. Resus negatif adalah darah yang di dalam eritrositnya tidak mengandung antigen resus, tetapi
Tetapi dalam plasma darahnya mampu membentuk antibodi atau agglutininases. Hasil percobaan golongan darah dan membuat skema transfusi darah berdasarkan data yang diperoleh. Sasa yang kami tadi teliti yaitu golongan darah A dan Nanda golongan darah O. Keterkaitannya tentang bagaimana cara menangani darah dalam renanganan. Dan kalau misalnya golongan darah O, keterkaitannya dengan genatil dan bisa mentransfusikannya ke yang golongan darah O. Jadi solusinya kita tahu golongan darah kita dan kita tahu apa aja yang kita lakukan dalam mengenai darah. Informasi yang kami dapat terhadap transfusi atau pengecekan darah adalah cara menangani atau cara pengetesan darah, serta kalau darah A mengumpal maka golongan darah B dinyatakan begitu juga dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Kami membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang kurang jelas silakan bertanya. Kalau tidak ada, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti kelompok 4 sudah selesai untuk mempresentasikan. Berarti sekarang kelompok 3. kelompok 3. Sekarang kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Pada saat kami menonton video, kami menyimpulkan bagian mana yang paling menarik, yaitu bagian cara kerja jantung dalam memompa darah guna memberi nutrisi ke seluruh tubuh. Komponen penyusun darah terbagi 4, yaitu ada plasma darah, sel darah putih, dan trombosit. Ciri-ciri dari plasma darah yaitu warnanya kekuningan dan di dalamnya terdiri dari 90% air, 8% protein, 0,9% mineral, O2, enzim, antigen, serta sisanya bahan organik. Fungsi dari plasma darah adalah untuk membantu mengisi pembuluh darah dan membuat darah dan nutrisi lainnya mengalir melalui jantung. Ciri-ciri dari darah adalah tidak memiliki inti sel, bentuk cakram bikonkav, dan melipat dirinya sendiri. Fungsi dari darah adalah mengangkut gas pernafasan seperti oksigen dan karbon dioksida, serta nutrisi dan hormon. Ciri-ciri dari sel darah putih yaitu bergerak seperti amoeba, tidak berwarna, ukurannya lebih besar dari eritrosit, jumlahnya sedikit dari eritrosit, dan memiliki inti sel. Fungsi dari sel darah putih sendiri adalah menjelajahi jaringan-jaringan tubuh sembari berhubungan di dalam tubuh. Ciri-ciri dari trombosit adalah berukuran kecil, tidak teratur, dan tidak memiliki nukleus. Fungsinya membentuk gumpalan saat terjadi pembocoran darah melalui pembuluh halus. Golongan darah ada A, B, A. Presentasikan kelompok 4 ya? Ya, Ibu. Oke. Yang lain tolong didengar. Yang lain tolong didengar. Mohon perhatiannya kawan.
pertama itu ada eritrosit yang mengandung hemoglobin. Yang kedua ada leukosit. Jadi yang kedua itu ada leukosit, dan ketiga ada keping darah atau trombosit. Nah, komponen penyusun darah ada 4. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah memiliki ciri-ciri yaitu warnanya kekuning-kuningan dan terdiri dari 90% air. Fungsi plasma darah yaitu membantu mengisi pembuluh darah. Setelah darah berbentuk di konkav dan tidak memiliki inti sel. Ukurannya kecil, fleksibel. Fungsinya membawa hemoglobin yang telah terikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain. Sel darah putih, ciri-cirinya berbentuk bulat dan tidak beraturan dan memiliki inti sel. Ukurannya lebih besar. Fungsinya menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh. Keping darah atau trombosit, ciri-cirinya memiliki bentuk bulat memanjang maupun oval dan tidak berwarna, tidak berinti sel. Fungsinya mengumpulkan darah. Berdasarkan faktor resus darah manusia digolongkan menjadi 2, yaitu resus positif atau RH+, dan resus negatif RH negatif. Resus negatif adalah darah yang di dalam eritrositnya tidak mengandung antigen resus, tetapi dalam plasma darahnya mampu membentuk antibodi atau agglutinin resus. Hasil percobaan golongan darah dan membuat skema transfusi darah berdasarkan data yang diperoleh. Salsa yang kami tadi teliti yaitu golongan darah A dan nanda golongan darah O. Keterkaitannya tentang bagaimana cara menangani darah dalam renanganan. Dan kalau misalnya golongan darah O, keterkaitannya dengan genatil dan bisa mentransfusikannya ke yang golongan darah O. Jadi solusinya kita tahu golongan darah kita dan kita tahu apa aja yang kita lakukan dalam mengenai darah. Informasi yang kami dapat terhadap transfusi atau pengecekan darah adalah cara menangani atau cara pengecekan darah, serta kalau darah A menukar maka golongan darah B dinyatakan begitu juga dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Kami membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Kalau tidak ada, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti kelompok 4 sudah selesai untuk mempresentasikan. Berarti sekarang kelompok 3. kelompok 3. Sekarang kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Pada saat kami menonton video, kami menyimpulkan bagian mana yang paling menarik, yaitu bagian cara kerja jantung dalam memompa darah guna memberi nutrisi ke seluruh tubuh. Komponen penyusun darah terbagi 4, yaitu ada plasma darah, sel darah putih, dan trombosit. Ciri-ciri dari plasma darah yaitu warnanya kekuningan dan di dalamnya terdiri dari 90% air, 8% protein, 0,9% mineral, O2, enzim, antigen, serta sisanya bahan organik. Fungsi dari plasma darah adalah untuk membantu mengisi pembuluh darah dan membuat darah dan fungsi
lainnya mengalir melalui jantung. Ciri-ciri dari darah adalah tidak memiliki inti sel, bentuk cakram bikonkav, dan melipat dirinya sendiri. Fungsi dari darah adalah mengangkut gas pernafasan seperti oksigen dan karbon dioksida, serta nutrisi dan hormon. Ciri-ciri dari sel darah putih yaitu bergerak seperti amoeba, tidak berwarna, ukurannya lebih besar dari eritrosit, jumlahnya sedikit dari eritrosit, dan memiliki inti sel. Fungsi dari sel darah putih sendiri adalah menjelajahi jaringan-jaringan tubuh sembari berhubungan di dalam tubuh. Ciri-ciri dari trombosit adalah berukuran kecil, tidak teratur, dan tidak memiliki nukleus. Fungsinya membentuk gumpalan saat terjadi kebocoran darah melalui pembuluh halus. Golongan darah ada A, B, AB, dan O. Golongan darah A mengandung aglutinin A dan aglutinogen B. Genotipnya IA, IA, IO. Golongan darah B mengandung anti B dan anti A. Genotipnya IB, IB, IO. Golongan darah AB mengandung A dan B. Genotipnya IA dan IB. Sedangkan golongan darah O, B dan A genotipnya IO, IO. Golongan darah ada RH positif dan RH negatif. Antigen dalam eritrosit RH positif itu ada, sedangkan di RH negatif itu tidak ada. Dan dari hasil percobaan golongan darah tadi, darah yang kami campurkan oleh cairan A dan B sama-sama tidak menggumpal. Maka dapat dinyatakan bahwa golongan darah tersebut termasuk golongan darah O. Skema transfusi darah berdasarkan data yang diperoleh, golongan darah O hanya bisa diperoleh transfusi darah dari jenis golongan darah yang sama. Baiklah, sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok lain ada yang bertanya? Di mana yang kurang jelas? Ada? Tidak ada? Berarti Ada bisa yang ingin diakhiri. bertanya? Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti apa kesimpulan dari kita belajar hari ini? Kesimpulannya kita jadi tahu cara menangani orang yang mau tes darah, mengetahui golongan darah kita. Berarti kita sudah tahu apa golongan darah yang kita miliki. Udah. Kalau misalnya saya tanya hari ini sukses nggak ataupun senang nggak kalian belajar? Alhamdulillah. Berarti sebelum saya tutup, insya Allah minggu depan kita akan berjumpa tentang gangguan gangguan yang terdapat pada sirkulasi darah. Dan kemudian sebelum saya tutup, ketua kelas boleh membacakan doa dulu, doa akhir pertemuan. Saya akhiri. Wassalamualaikum